Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga terwujud, amin. Ini sambungan video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Ini kita lagi perjalanan menuju ke pasar. Kali ini kita ke pasarnya bukan ke pasar yang biasa saya belanja mingguan ya. Ini kita mau ke pasar pagi Arengka. Teman-teman yang tinggal di Pekanbaru pasti tahu dong itu pasar pagi Arengka di mana ya kan. Saya pergi ke pasar pagi Arengka sekalian mau belanja mingguan gitu ya teman-teman, dan juga saya juga lagi ada yang mau dibeli gitu, makanya ke pasar pagi Arengka. Ayo tebak teman-teman, saya ke pasar paginya itu mau beli sesuatu apa? Yuk, daripada teman-teman penasaran, saksikan dan juga tonton video saya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Ini kami melewati jalan Panam gitu ya. Kalau dari rumah ke pasar pagi Arengka tuh ya lumayan sedikit jauh, kira-kira itu 20 menitan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, demi beli sesuatu itu rela jauh-jauh dan rela panas-panasan. Ini cuacanya sudah panas banget ya teman-teman, padahal masih jam sekitar tengah 9-an gitu. Saya juga sekalian mau belanja mingguan ya teman-teman, untuk stok mingguan. Kebetulan di rumah stok perbumbuan saya seperti bawang dan juga cabai itu sudah habis. Kita udah hampir sampai di pasarnya ya. Ini ada flyover, kita nggak lewat bawah flyovernya, kita mau mutar dulu. Dan ini merupakan pertama kali saya masuk ke pasar pagi ini ya teman-teman. Biasanya sih kalau saya itu memang setiap mau pulang kampung dari kontrakan kita yang lama itu pasti lewatin ini pasar, dan itu setiap kali kita lewatin itu sekitaran jam setengah 6-an ya teman-teman. Pasarnya ini sangat luas dan juga panjang ya teman-teman. Di dekat pasarnya ini juga ada SPBU gitu. Ini kita masih lanjut mau cari-cari parkir Honda dulu ya. Ini pun saya bingung, ini kok rame banget mobil-mobil parkir di sini gitu. Karena memang mungkin pasarnya ini itu tuh kebanyakan orang-orang itu belanja ke sini tuh untuk yang buka warung, yang buka along-along gitu, yang untuk dijual di rumah lagi gitu ya teman-teman. Dan ini masya Allah panjang banget, kita cari parkirannya, ditambah cuaca yang sudah sangat hangat gitu ya. Masih lagi cari-cari, sekalian cari lirik-lirik sana ke sini, mana tahu ada tempat sarapan gitu, karena kita juga belum sarapan dari rumah dan mau mampir sarapan dulu sebelum kita berpetualangan di dalam pasar. Karena ini Mbak Kesyanya dia request pengen sarapannya itu sarapan sate, Pak suami request pengen sarapan mie ayam, jadi saya bingung itu sate apa mau mie ayam gitu ya kan. Ini kita masih cari-cari tempat parkir, dan ini ya ampun parkirannya sangat ramai. Saya bingung ini pasarnya kayak gimana, karena memang saya belum pernah masuk pasarnya gitu. Orang jualannya itu dia hampir dekat pinggir jalan gitu ya teman-teman. Saya suka ngeri mereka ini jualan dekat pinggir jalan gitu, apalagi ini kan jalan raya. Tapi memang udah terbiasa kali ya mereka pada jualan di sini, udah ada tempatnya masing-masing gitu. Ini masih cari lirik kanan lirik kiri, mana tahu ada tempat sarapan. Dan memang tempat sarapannya itu saya nggak tahu juga ya ke dalamnya, karena saya memang belum masuk ke dalam. Ini saya mau cari tempat sarapan yang di bagian depannya aja, memang belum ketemu gitu teman-teman. Kalau seandainya masuk ke dalam itu harus mutar-mutar lagi nanti dari dalam ke depan, karena yang saya cari itu ya memang ada di depan gitu ya kan. Ini masih cari-cari lagi, mana ini tukang tempat sate ya. Ini setelah lirik sana lirik sini, tempat yang jual sarapan mie ayam atau bakso gitu nggak ada, yang ada itu tempat sate. Akhirnya karena kita udah lapar memutuskan itu untuk sarapan sate semuanya. Ini di sini saya sarapan satenya itu saya pesan 2 porsi. Saya seporsi bagi 2 sama Mbak Ke, takutnya itu Mbak Ke nggak kehabisan. Pak suami dia makan seporsi, dan itu si bocil kecil alias adik Fani itu saya kasih makan gorengan ya teman-teman. Karena itu supaya dia itu nggak rewel, nggak mau turun gitu, nggak
nggak mau melasak, akhirnya dia itu saya kasih gorengan salah lauk 1 buah biar dia itu diam anteng gitu. Ini kita udah selesai sarapan, lagi santai-santai sebentar ya teman-teman, biar yang masuk ke dalam tenggorokan itu turun dulu ke dalam perut, baru deh kita langsung berpetualang ke dalam pasar. Ini saya nanyain sama bapak yang jual satenya berapa total semua belanjaan atau sarapan kita di sini. Ini saya mau ngambil uangnya dulu, saya mau suruh Pak suami buat bayarinnya. Tapi belum sempat Pak suami ngambil uangnya, itu Mbak Kesha udah ngambil uangnya duluan. Katanya biar dia aja yang ngasih uangnya sama si bapak yang jual sate. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, daripada si Mbak Kesha itu merajuk dan juga ngambek gitu. Akhirnya dia deh yang bayarin satenya. Setelah bayar sate dan lapangan tengah alias perut kenyang, ini kita udah kembali full ya tenaganya. Langsung aja kita mau beli sesuatu yang saya cari di pasar. Ini ya teman-teman, ini sesuatu yang mau saya beli. Ini kita lagi di toko emas gitu, cuman saya nggak beli emas ya, saya mau beli graman aja. Cuman waktu di toko emas ini nggak bisa saya videoin panjang karena memang ini toko emasnya pegawainya banyak, ramai, alias ada CCTV-nya juga. Dan juga ini yang beli di toko emasnya itu memang ramai gitu. Dan di toko emas ini saya mau beli anting-anting untuk adik Fani ya teman-teman. Ini juga kali pertama saya beli kayak emas atau graman gitu ya teman-teman di daerah sini atau di kota Pekanbaru ini. Biasanya sih itu kalau saya mau beli barang seperti ini itu tuh di kampung ya teman-teman. Tapi saya mikir lagi, kalau kita belinya di kampung otomatis itu sangat jauh dan memakan waktu yang sangat panjang alias berjam-jam. Jadi saya memutuskannya ya untuk beli di sini. Lagian kita belinya itu ya nggak banyak-banyak amat. Cuman beli anting-antingnya Adek Fani, dan kita itu juga beli anting-anting Adek Fani itu hasil dari bongkar uang tabungannya Pak suami. Dan video saya pas bongkar tabungannya Pak suami itu ada di video saya yang sebelumnya, yaitu video evaluasi budgeting Desember. Saya mau sedikit cerita ya teman-teman, kenapa Adek Faninya itu baru sekarang dibeliin anting-anting setelah dia berumur 9 bulan. Karena ya setiap rezeki itu udah ada yang nentuin, dan alhamdulillah kita baru punya rezekinya itu ya sekarang, enggak sebelum-sebelumnya gitu. Dan teman-teman tahu itu yang dipakai sama Adek Fani, anting-anting yang sekarang itu setelah dia tindik, itu anting-anting saya ya, itu anting-antingnya itu bersejarah banget. Karena anting-antingnya itu udah nemanin saya selama 11 tahun. Itu anting-antingnya saya pakai dari saya SD sampai saya kerja, sampai saya pacaran, sampai saya menikah dan jadi emak-emak sekarang ya. Itu udah 11 tahun. Suratnya udah koyak terbelah 4, dan suratnya itu juga saya ngelihatnya itu di tahun 2009. Itu dulu mah harganya ya nggak semahal yang sekarang ya teman-teman. Karena kemarin Adek Fani nggak punya anting-anting ya, saya kasih aja dulu sama Adek Fani anting-antingnya. Dan setelah Adek Fani punya anting-anting yang baru, alhamdulillah anting-anting punya saya kembali lagi ya teman-teman. Saya nggak mau pilih kasih gitu ya teman-teman antara Mbak Kesha dan juga Adek Fani, karena dulunya Mbak Kesha itu kita beliin juga malah lebih. Adek Fani ya yang ini aja dulu ya, disyukurin aja, yang penting udah punya gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi ke videonya ya. Setelah saya selesai dari toko emasnya, saya langsung belanja ya. Itu tadi pertama kali saya beli telur, terus saya juga beli cabai merah, cabai rawit, dan juga bawang putih. Ini saya selesai beli tahu, tempe, dan juga bakso. Lanjut ini saya mau cari kulit lumpia dulu ya, karena tadi di tempat bapak itu nggak ada kulit lumpia, udah habis. Dan setelah cari-cari memang kulit lumpianya itu nggak ada ya teman-teman, mungkin karena kita ini udah kesiangan. Dan ini saya juga beli bawang merah karena di tempat yang tadi bawang merahnya itu jelek. Ujuk kita udah selesai belanja di pasar. Saya videoinnya itu enggak full karena itu cuacanya sudah panas banget, sudah agak siangan. Ini kita udah mau arah pulang dan kita mampir di Indomaret buat beli minuman dingin.
karena memang cuacanya itu harodang ya teman-teman ya. Ini kita mau dinginin kepala dan juga dinginin tenggorokan dulu. Ini mah si Pak suami mah ngapain kesini, udah jelas kartu ATM-nya kosong, malah sok-sokan dia mau cek-cek, padahal saldonya sih kosong ya teman-teman. Dan setelah kita dari Indomaret menuju pulang, saya mau mampir ke pasar yang biasanya saya belanja karena saya mau beli kulit lumpia dulu. Oke deh teman-teman, sekian video saya, see you the next video. Assalamualaikum, bye bye.